Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel Akhir Physics Education. Pada kesempatan kali ini saya akan share terkait dengan pembahasan soal OSP tahun 2023, yaitu untuk bab osilasi, teman-teman. Jadi perlu diketahui bahwa soal osilasi ini termasuk kategori yang cukup sulit ya, sehingga pada kesempatan kali ini ya pembahasannya akan dibagi menjadi dua bagian. Oke, langsung saja kita ke soalnya ya. Ini adalah soal OSP tahun 2023, salah satunya ya, yaitu terkait dengan osilasi. Jadi sebuah molekul triatomik CH2 karbon disulfida memiliki struktur molekul berbentuk garis lurus linear ya. Ikatan antara atom C dan S dapat disederhanakan sebagai ikatan antar massa oleh gas antar massa seperti pada gambar ini. Ada atom S dan ada atom C. Ini bisa kita analogikan sebagai sistem pegas massa seperti di bawahnya ya. Oke, pada gambar di atas kedua pegas memiliki konstanta yang sama besar K ya. Massa atom C diwakili oleh M1, ini M1 berarti, dan massa atom S diwakilkan dengan M2. Ini M2 sama M2. Di sini akan ditinjau osilasi tergandeng atau terkopel ya, hanya pada arah horizontal. Tentukan yang pertama yaitu persamaan gerak osilasi pada sistem di atas. Oke. Sebetulnya untuk mencari persamaan gerak ini kita bisa menggunakan beberapa metode ya. Ada metode Newton ya, kemudian ada metode analitik ya. Untuk metode Newton ini ya pure kita gunakan konsep gaya, dan untuk metode analitik ini bisa kita gunakan energi, kemudian ada alat Hamiltonian ataupun Hamiltonian. Nah, untuk pada kesempatan kali ini saya akan coba dengan metode energi. Nah, hal yang pertama kita lakukan itu adalah mengasumsikan pergerakan dari masing-masing massa ya. Di sini karena ada 3 massa, berarti nanti karena di sini ada 3 benda ya, berarti ada tiga pergeseran. Katakan ini atom yang pertama ya. Dia punya perpindahan atau pergeseran arahnya ini ke kanan sebesar X1, kemudian M2 dia ke kanan juga, ini X2 untuk sebelah kanan, kemudian untuk yang sebelah kirinya atom dari S ini kita anggap juga sama mempunyai pergeseran ya, atau pergerakan ke arah kanan juga, itu dengan pergeseran X3. Nah, itu step yang pertama. Oke, saya tuliskan di sini ya step-stepnya. Oke, step-step. Ini yang pertama, kita mencari atau kita menentukan pergeseran ya. Pergeseran setiap benda. Ini biasanya kaitannya dengan posisi atau koordinat. Oke, yang kedua, dari pergeseran ini ya kalau kita turunkan terhadap waktu maka kita mendapatkan kecepatan. Jadi ini kita cari itu kecepatannya. Jadi di sini untuk benda 1 atau ya M1 ini dia karena punya pergeseran X1, berarti kita tuliskan kecepatannya V1, perintah lain adalah X1 dot ya. Perlu diketahui teman-teman, untuk di fisika ataupun dimanapun biasanya di teknik juga ada ya, kaitan dengan turunan terhadap waktu itu biasanya dinotasikan dengan titik di atas seperti ini ya. Ini adalah pergeseran, tergantung pergeseran yang diturunkan terhadap waktu menjadi X1 dot, menjadi X dot ya. Dan V2 juga sama, V2 sama dengan X2 dot, dan V3 ini ada X3 dot. Oke. Setelah kita mencari kecepatan, kemudian yang ketiga kita cari yaitu energi kinetik dan energi potensial. Nah, ini yang nanti kaitannya dengan energi mekanik ya, atau energi totalnya. Oke, untuk energi kinetik, ya ini kita tahu bahwa sistemnya ini dia hanya mengalami gerak translasi ya di sepanjang arah sumbu X. Maka EK-nya ini standar ya, ini setengah M1
V1 kuadrat. Ini untuk energi mekanik dari benda M1, dan kita tahu bahwa energi itu sifatnya skalar ya, jadi tidak meninjau arahnya ya, mau kanan atau kiri itu tetap plus aja. Oke, kemudian plus ini setengah M2 V2 kuadrat, dan yang ketiga itu plus setengah M2 V3 kuadrat. Bisa kalian cek ya, bisa kita cek ini M2 nya untuk benda yang mengalami pergeseran X2, ini untuk M2 yang mengalami pergeseran X3. Oke, setelah energi kinetik kita ke energi potensial. Oke, energi potensialnya, nah ini kita tinjau dari pegasnya. Di sini ada dua pegas. Yang pertama kita cek yang pertama yang ini ya, misalnya. Nah, pegas yang pertama ini dia dipengaruhi oleh pergeseran X2 dan X1 ya, teman-teman. Nah, di sini bisa kita tuliskan ini setengah kalikan dengan K. Kita tahu kalau energi potensial pegas itu juga ya, ini F sama dengan setengah K delta X kuadrat, seperti ini ya. Ini F pegas atau energi potensial pegas. Ini K setengah K ya. Kemudian delta X ya. Nah, ini simpelnya gini ya. Sederhananya seperti ini ya. X2 ini dia mengalami katakanlah menyebabkan tugas ini polar ya. Kemudian X1 ini dia malah semacam termampatkan atau kompres. Jadi yang satu dia menambah panjang, yang satu dia mengurangi panjang. Jadi bisa kita tuliskan ini yang pertama, tugas yang pertama itu mengalami perubahan panjang X2 min X1 kuadrat. Kemudian untuk tugas yang kedua sebelah kanannya ini ya, ini bisa kita tuliskan juga seperti halnya tadi ya, perbedaannya seperti itu, sederhana, plus setengah kemudian K kalikan dengan X1 min X3 kuadrat, seperti ini. Nah, step 1, 2, dan 3 sudah kita lakukan. Kemudian kita ke step 4 ya, itu tuliskan energi mekaniknya. Jadi, energi mekanik dari sistem yang tadi kita sudah lakukan 3 step ya. Nah, ini kita bisa tuliskan. Ini jadinya energi kinetik sama dengan energi potensial ya. Ini setengah, nah, kemudian ini M1 V1 kuadrat setengah M2 V2 kuadrat plus setengah M3 V3 kuadrat untuk energi kinetiknya ya. Kemudian jangan lupa ada energi potensial plus setengah K X2 min X1 kuadrat plus setengah K X1 min X3 kuadrat. Lumayan panjang ya. Oke, kita tahu bahwa di sini sistemnya dia tidak ada, kita asumsikan juga ya, ini tidak ada kaitan dengan sistem luar. Jadi energi ataupun biaya yang bekerja pada sistem ini bersifat konservatif. Artinya kalau kita turunkan terhadap waktu, energi mekanik ini dia akan sama dengan 0 ya. Jadi energi mekanik ini konstan. Oke, kita turunkan terhadap waktu, ini akan sama dengan 0. Nah, selanjutnya yang mungkin agak agak effort itu di sini. Jadi kita mesti sabar dan masing-masing variabel berubah. Di sini ada V1, ada V2, dan ada V3, kemudian ada X2, X1, dan X3-nya ya. Jadi kita turunkan terhadap waktu. Oke, D per dt di sini saya tuliskan ulang. Kemudian ada setengah M1 V1 kuadrat plus setengah M2 V2 kuadrat plus setengah M3 V3 kuadrat ya, biar kita ini M2 3 3. Nah, kemudian plus setengah K X2 min X1 kuadrat plus setengah K X1 min X3 kuadrat. Oke, kita turunkan masing-masing terhadap waktu teman-teman. Nah, ini mesti sama dengan 0 ya, karena energi mekaniknya konstan, tidak berubah ya. Oke, kita turunkan masing-masing. Ini M1 itu konstan ya teman-teman, ini setengah kalikan dengan M1, kemudian turunan dari V1 kuadrat. Ingat ya teman-teman,
V1 ini adalah variabel berubah. Kalau kita temukan maka dia akan secara polinom biasa ya. Jadi pangkatnya kita turunkan menjadi 2, V1 yang tadinya kuadrat jadi tidak kuadrat, dan jangan lupa dia diturunkan terhadap waktu. Jadi kita mesti tuliskan ini jadi V1 dot ya. Dan plus ini juga sama, setengah M2 M dengan 2 V2 kalikan V2 dot seperti ini ya. Ingat V2 dot ini maksudnya nanti percepatan ya. V1 dot juga sama, percepatan dari benda 1 percepatan dari benda 2. Kemudian setengah dikalikan dengan M2 kalikan dengan V2 kalikan V3 kalikan V3 dot ya. Ini untuk kecepatannya sudah kita lakukan ya. Kemudian yang sebelah kanan ini plus setengah kalikan dengan K. Nah ini juga sama aturannya, ini jadi tidak kuadrat X2 min X1. Ini lebih sederhana ya teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan waktu dia akan bentuknya seperti ini, X2 dot min X1 dot. Ini mengikuti posisi yang ada di bagian tanda kurungnya ya. Dan ini plus, oh ya jangan lupa ada 2-nya ya di sini karena tadi kuadrat, jadi kita tuliskan di sini plus setengah kalikan dengan ini juga sama 2K ini X1 min X3. Nah ini kuadrat jadi pangkatnya 1 ya. Ini X1 min X3 ini ada seperti ini ya. Ini sama dengan 0. Ini agak panjang. Nah sekarang kita analisis. Ini setengahnya habis ya, dengan angka 2 tadi dia apa sempurnanya habis semua, habis juga. Kemudian di sini berarti tinggal M1 V1 kalikan V1 dot ya, plus ini juga sama M2 V2 kalikan V2 dot, kemudian plus ini M2 V3 kalikan V3 dot ya, kemudian plus ini K X2 min X1. Nah, X2 dot itu tak lain adalah V2, X1 dot ya V1 seperti ini, plus ini juga K, kemudian ini X1 min X3, ini V1 min V3 sama dengan 0. Nah, selanjutnya setelah kita turunkan terhadap waktu, sekarang kita pisahkan masing-masing berdasarkan kecepatannya teman-teman. Misalnya ada V1 nih, berarti ini kecepatan V1 kita kumpulkan dengan V1 semua ya. Oke, sebutkan seperti ini M1 kalikan V1 dot ya, ini V1 nya kita keluarkan V1 keluarkan V1 ya. Ini kita gabungkan siapa yang punya V1 di sini, atau mungkin kita coba uraikan semuanya itu ya biar lebih paham. Jadi M1 V1 V1 dot plus M2 V2 V2 dot dan plus M2 V3 V3 dot plus K X2 min X1 ada V2 nya, dan minus K X2 min X1 ada V1 nya ini, dan plus K X1 min X3 V1 minus K X1 min X3 V3 sama dengan 0. Sekarang baru agak lebih mudah ya untuk kita pisahkan. Oke, V1 nya kita keluarkan ya, kita kumpulkan berdasarkan kecepatan. Ini berarti ada M1 V1 dot ya, dan ada lagi di sini ya, ada min K X2 min X1 ya, bisa tidak kita lakukan di depan ya, dan ada juga plus K X1 min X3 ya, seperti ini V1. Oke, nah ini udah clear. Ini kemudian ini sama dengan 0, yang V2 nya kita gabungkan juga di M2 V2 dot ya, kemudian ini, kemudian ada ini plus K X2 min X1 ya, kemudian nah udah sampai situ saja ya. Ini sama dengan 0. Kemudian V3 nya kita keluarkan juga
M2 V3 dot ya. Kemudian ada cuma ini saja, minus KX1 min X3. Ini sama dengan, jadi ada 3 persamaan yang penting yang kita sebut sebagai persamaan gerak. Oke, ini persamaan 1, ini persamaan yang kedua, ini adalah persamaan yang ketiga. Oke, jadi pertanyaan yang pertama sudah kita jawab ya, ini adalah persamaan gerak dari benda atau sistem itu. Oke, ini catat aja. Nah, kemudian untuk yang B, di sini kita suruh menentukan ya seluruh nilai kuadrat kecepatan osilasi. Nah, jadi yang B ini kita disuruh menentukan omega kuadratnya ya, B-nya. Kuadratnya bagaimana? Oke. Jadi 3 persamaan yang di A tadi ya di pertanyaan itu kita coba kembangkan ya, teman. Kita coba kembangkan. Di sini tadi sudah kita tuliskan ini M1 V1 dot ya. Jadi minus K, kemudian X2 min X1 plus KX1 min X3 sama dengan 0. Ini kalau kita kembangkan lagi ini jadinya M1 ini kita tuliskan X1 double dot seperti ini ya. Kemudian kalau kita perhatikan di sini ada 2 KX1 ya plus 2 KX1 kan. Kemudian ada minus KX2 dan minus KX3 sama dengan 0 ya. Kemudian yang persamaan kedua itu ada M2 V2 dot M2 V2 dot plus X min X1 sama dan jadinya M2 X2 double dot ya, plus ini ada KX2 min KX1 sama dengan 0 dan persamaan ketiga M2 V3 dot ya, plus kemudian ada ini X3 sekarang sesuai dengan persamaan minus KX1 min X3 0. Jadi kita bisa tuliskan M2 X3 plus KX3 min KX1 sama dengan. Oke, nah selanjutnya kita harus tahu bahwa untuk gerak osilasi ya X-nya itu bisa kita asumsikan dia punya bentuk yaitu sinusoidal. Bisa kita katakan A cos omega T dalam bentuk realnya, dalam bentuk imajinernya kita bisa tuliskan A eksponen I omega T. Nah ini apapun bisa kita gunakan A cos omega T ataupun A eksponen I omega T kita bisa gunakan. Nah kalau kita turunkan terhadap waktu ya 2 kali, maka nanti kalian bisa buktikan ya X double dot nanti kita punyai yaitu minus omega kuadrat kalikan dengan X. Jadi minus omega kuadrat kalikan dengan simpangannya atau pergeserannya, sehingga kalau kita tuliskan ulang ya persamaan-persamaan di atas itu akan lebih jelas ya persamaan menjadi seperti ini, minus M1 omega kuadrat ya plus 2K. Nah, ini punya masing-masing punya X1 ya, kalian bisa cek aja nanti. Kemudian ini minus
Kx2 dan ini minus Kx3 sama dengan 0. Dan nih saya cobakan posisikan sesuai dengan variabelnya ya. Ini ada x1, x2, x3. Nah ini juga sama bersama kedua. X1 nya dia punya min k x1, dan x2 nya dia punya minus m2 omega kuadrat plus k dikalikan dengan x2, kemudian x3 nya dia 0 ya, 0 sama 0. Nah, persamaan ketiga juga sama, ini minus kx1 kemudian ini 0 ya, plus 0, kemudian minus m2 omega kuadrat plus k dikalikan dengan x3. Nah ini tujuannya adalah untuk ke tahap selanjutnya, itu kita bisa selesaikan dengan metode matriks. Mungkin teman-teman yang sudah pernah belajar matriks ya, dari sistem persamaan linear 3 variabel atau 2 variabel yang seperti ini, misalnya ax plus by sama dengan c, atau dx plus misalnya ay sama dengan f. Nah, ini bisa kita gunakan solusi matriks ya, a b d e x y dengan c ini ya. Nah ini juga sama, tapi ini ada 3 variabel, ada x1, x2 dan x3. Oke, jadi kita gunakan itu solusi matriks yang bisa kita tuliskan ulang. Ini persamaannya menjadi seperti ini ya. Oke, yang terpanjang min m1 omega kuadrat plus k, dan ini minus k, ini minus k juga ya. Oke, ini ada nanti x1, x2 dan x3 ya. Di kanan tadi semuanya sama dengan 0. Oke, kemudian ada minus k, kemudian ini ada min m2 omega kuadrat plus k, ini 0. Yang ini juga sama, ada minus k, ini 0, tapi yang sebelah kanannya ini minus m2 omega kuadrat plus k, seperti ini. Oke, nah solusi selanjutnya atau tahap selanjutnya yaitu untuk mencari omega kuadratnya, maka kita tentukan yaitu determinan dari matriks ini ya. Katakan ini matriks, katakan apa ya, matriks A lah ya, ini matriks X ya. Oke, jadi determinan matriks A itu harus sama dengan 0 ya, supaya ada solusinya. Oke, nah ini juga sama, kalian bisa gunakan metode apapun ya untuk determinannya ya. Kalau saya sendiri sih lebih suka dengan metode apa namanya, bisa kalian cek aja ya. Jadi yang pertama kita bisa tuliskan di kolom awal ini ya, baris yang pertama ini, min m1 omega kuadrat plus k, yang k bagian yang apa namanya bawah sampingnya ini dia tidak boleh dikalikan dengan yang tadi nih ya. Oke. Nah yang bisa kita lakukan apa? Kita bisa lakukan determinan. Kita bisa melakukan perkalian ini, yang ini ya, dengan determinan yang sebelah silang ini ya. Jadi kita bisa lakukan di sini m minus m2 omega kuadrat plus k, kita kalikan dengan minus m2 omega kuadrat plus ini k ya. Oke, ini k juga. Nah, yang pertama. Lalu kemudian kalau kita yang ini ya, kalau kita ke bagian kolom yang kedua, ini jangan lupa nih plus, ini minus ya. Saya tuliskan ini plus, ini minus, ini minus juga. Jadi nah ini kita tuliskan ini minus, nah, jangan lupa ada minus k nya. Kemudian berarti bagian tengah ini dengan yang bagian yang di sini ya, yang tengah ini. Oke, saya coba. Di bagian tengah ini tidak mengalami perkalian, yang kita tinjau itu hanya bagian yang diagonalnya. Oke, jadi minus k nya udah kita tuliskan, kemudian ini ke sini ya. Nah, ini bisa kalian cek ya, ke sini berarti min k kalikan dengan minus m2 omega kuadrat plus k
2K, dikalikan ke sini itu bakal 0 ya. Oke, jadi kita tidak tuliskan. Kemudian ini ada plus ya, plus ini min K. Nah, kemudian berarti ini dengan ini tidak kita kalikan ya. Ini ke sini, berarti kita kalikan, kurangi dengan ini ke sini kita kalikan, kita kurangi dengan yang ini ya. Jadi min K udah dituliskan ini. Kemudian yang hasil ini adalah 0 ya, berarti ini 0, kemudian minus, nah ini min K kalikan dengan min M2 omega kuadrat plus K. Oke, lumayan. Mohon maaf ini agak kurang rapi, nggak apa-apa lah ya, yang penting semoga tersampaikan saja informasinya. Oke, jadi kalau kita tuliskan ulang teman-teman, dan kalau kita perhatikan juga ya, jadinya minus M1 omega kuadrat plus 2K ya. Ini minus M2 omega kuadrat plus K, tapi ini kuadrat teman-teman, bisa dilihat ya, nanti kita kalikan sini ya, ini sini kuadrat. Kemudian ini minus, ini minus dengan minus jadi hasilnya plus, ini dikalikan minus jadi minus lagi, minus K kuadrat. Ini min M2 omega kuadrat plus K ya. Kemudian bisa kita lihat lagi di sini ada min K nya ini ya, ada min K, kita kalikan dengan min kalikan min plus kalikan min lagi jadi min ya, min K menjadi min K kuadrat. Kemudian ini minus M2 omega kuadrat plus K, ini sama dengan 0. Nah, kalau kita perhatikan lagi, di 3 bagian ini ada komponen yaitu minus M2 omega kuadrat plus K. Artinya kita bisa keluarkan ya. Jadi min M2 omega kuadrat plus K kita keluarkan. Bagian yang pertama yang ini ya, dia punya minus M1 omega kuadrat plus 2K, dan jangan lupa dikalikan karena ini tadi kuadrat ya, minus M2 omega kuadrat plus K. Kemudian yang kedua ini ya, minus K kuadrat minus K kuadrat. Nah, ini sama dengan 0. Oke. Oke, kita lanjutkan di sini ya. Selanjutnya min M2 omega kuadrat plus K. Kemudian bagian yang pertama yaitu min M1 omega kuadrat plus 2K, kita kalikan dengan minus M2 omega kuadrat plus K, dan ini minus 2K kuadrat. Seperti ini sama dengan 0 ya. Kita coba cek ulang gitu. Kemudian kita coba sederhanakan ini M2 omega kuadrat plus K, kita tinggal dulu ya. Dan ini kita coba sederhanakan ini minus M1 omega, kita kalikan jadi M1 M2 omega pangkat 4 ya, kemudian minus M1 omega kuadrat K, kalikan di sini ya, hasilnya yang ini. Kemudian ini kita kalikan di sini minus 2K M2 omega kuadrat K, kemudian ini kita kalikan di sini plus 2K kuadrat, dan ini terakhir min 2K kuadrat. Ini sama dengan ini habis ya, ini habis. Kemudian ini minus M2 omega kuadrat plus K ya. Kemudian di sini M1 M2 omega pangkat 4. Nah, ini punya omega kuadrat semua ya, jadi minus omega kuadrat K, saya gabung di sini. Ini ada M1 ditambah dengan 2M2 nah ya, sama dengan 0. Oke. Berhubung karena ini punya omega kuadrat masing-masingnya, ini juga sama bisa kita keluarkan, ini tetap nggak berubah, min M2 omega kuadrat plus K. Ini kita keluarkan omega kuadratnya, omega kuadrat M1 M2 omega kuadrat minus K M1 plus 2M2 ya, seperti ini sama dengan 0. Nah,
bisa kita lihat ya. Jadi ini omega yang pertama, omega kuadrat, nah ini sama dengan not yang pertama. Dan kalau kita lihat yang ini hasilnya akan menjadi yaitu min M2 omega kuadrat plus K, ini sama dengan berarti nanti omega kuadratnya ini sama dengan K per M2 yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagian yang di dalam ini ya, itu berarti kita punyai omega kuadrat sama dengan K M1 ditambah M2 seperti ini dengan M1. Oke, jadi kita sudah dapatkan 3 omega kuadrat ya dari sistem ruangan seperti ini. Oke, ini adalah pertanyaan yang B, yaitu menentukan semua frekuensi osilasinya ya, frekuensi sudutnya, kuadrat frekuensi sudut. Kan agak-agak panjang ya, karena ini agak sulit soalnya. Oke, kemudian yang C, tuliskan interpretasi fisis hasil B di atas dengan meninjau simpanan masing-masing massa. Jadi sebetulnya ini kita lihat bagaimana mode geraknya ya, mode gerak dari sistem ini teman-teman. Kalau kita lihat di sini ya, dari hasil omeganya itu ada omega sama dengan 0, kuadrat sama atau M2, dan yang ketiga omega kuadratnya sama dengan K M1 plus 2 M2 per M1 M2. Maksudnya bagaimana? Nah, oke. Sebetulnya ini mengacu pada bagian persamaan yang sudah kita dapatkan di awal ya. Nah, bagian yang ini teman-teman. Jadi kalau kita masukkan mungkin kita cukupkan sampai dengan soal pertanyaan B dulu ya. Untuk yang C dan seterusnya kita lanjutkan. Oke, karena ini cukup lumayan panjang ya, semoga ini bisa dipahami terlebih dahulu ya. Jadi omega kuadratnya ada 3, omega kuadrat sama dengan 0, dan omega kuadrat sama dengan K M2, dan yang ketiga K M1 plus 2 M1 M2 seperti ini ya. Oke, jadi untuk video kali ini kita cukupkan sampai di pertanyaan yang D, menentukan omega kuadrat dari sistem. Oke, ini bisa disampaikan. Tunggu di video lanjutannya ya, pembahasan